Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salmawati Adi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan video saya. Kali ini saya mau membagi sedikit ciri-ciri masalah anak yang mengkonsumsi susu formula. Nah, biasanya permasalahan pertama itu ada di susunya ya. Biasanya sih itu kalau enggak pupnya keras, yaitu diare itu, atau tidak perutnya jadi kembung. Sebenarnya itu kadang terjadi pada susunya atau cara pembuatan susunya. Nah, ini aku mau kasih tahu informasi agar moms sekalian tahu pentingnya dalam memberikan susu anak dan mencari tahu anak ini cocok enggak dengan susu ini. Subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Nah, biasanya anak tuh nggak cocok dengan susu, bisa terjadi diare atau terjadi pupnya keras atau mungkin perut kembung. Biasanya itu disebabkan oleh susunya sendiri. Yang pertama, takaran ya, takaran susu tidak sesuai dengan yang diberikan. Kadang terlalu kental, kadang terlalu encer. Itu biasa yang membuat masalah diare. Itu yang biasa yang terjadi ya. Yang kedua adalah air. Air yang digunakan biasanya airnya itu mengandung bakteri. Itu mengandung bakteri kemudian bercampur dengan susu, itu biasanya akan menjadi tidak bagus untuk anak. Nah, air yang terlalu panas. Air yang terlalu panas akan membunuh atau akan mematikan kandungan gizi di dalam susu. Jadi air yang terlalu panas akan membuat vitamin yang ada di dalam susu itu jadi hilang ya. Akhirnya minum air doang ya. Kemudian yang selanjutnya biasanya anak alergi terhadap laktosa atau intoleransi laktosa. Jadi ada beberapa anak, jadi jangankan anak, orang dewasa pun seperti saya itu sebenarnya alergi atau intoleransi pada laktosa. Anak saya juga. Jadi ketika minum susu yang lebih banyak susu daripada gula, itu biasanya selang beberapa jam atau selang beberapa 2 jam atau 3 jam itu akan terjadi diare. Nah, anak saya pun begitu. Jadi kalau saya milih susu itu kalau bisa gula dan laktosanya seimbang. Karena kenapa? Nah, kalau lebih banyak laktosa itu yang akan menyebabkan misalnya diare ya. Nah, ini perhatikan ya, terutama untuk anak yang usia 1 tahun ke atas itu biasanya susunya sudah mengandung laktosa. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau moms biasanya misalnya minum susu bebelak lah ya, bebelak itu dari usia 0 sampai 6 itu tidak terjadi apa-apa. Ketika pindah ke usia 6 sampai 1 tahun kok lagi diare, misalnya diare atau mungkin pupnya keras, kebanyakan sih itu pupnya keras atau perutnya kembung. Nah, itu biasa karena kalau susu 0 sampai 6 bulan itu belum mengandung laktosa ya. Coba diperhatikan ya. Di kandungan gulanya hanya mengandung sukrosa. Jadi coba diperhatikan karena susu 0 sampai 6 bulan itu jarang atau beberapa susu tidak mengandung laktosa. Karena kenapa? Bayi kan ini belum tahu ya dia alerginya apa, makanya dia yang normal saja. Nah, begitu 6 sampai 1 bulan 6 sampai 1 tahun atau 1 tahun ke atas ya, itu sudah ada yang namanya alergi. Biasa dia alergi kan sudah mulai MPASI ya, mungkin dia alergi seafood, dia alergi misalnya dia alergi seafood, paling utama dia alergi seafood ya, kemudian seafood, kemudian dia alergi ikan, laktosa. Kemudian atau mungkin dia alergi pada produk hewani ya. Nah, laktosa sendiri itu kan dari susu sapi ya. Jadi susu sapi murni. Nah, itu yang biasa menyebabkan anak terjadi intoleransi atau alergi laktosa. Nah, biasanya ada kayak gitu dari susu. Misalnya susunya 0 sampai 6 pakainya bebelak, kemudian 6 sampai setahun itu tiba-tiba dia terjadi diare. Nah, itu biasanya ciri-cirinya ya kalau itu penyebabnya ya kalau tidak cara pembuatan susunya, airnya, atau tidak dia alergi pada atau intoleransi pada laktosa. Itu harus perhatikan ya. Jadi perpindahan usia setiap bulannya itu anak pasti berbeda-beda. Kemudian itu yang menyebabkan juga anaknya pup keras. Jadi kurangnya, jadi misalnya biasanya itu yang sering itu di MPASI ya.
karena gini, pupnya jadi keras, mungkin karena susunya, bukan. Sebenarnya itu pada makanannya sih, pada makanannya. Nah, sebaiknya ketika anak sudah mulai MPASI atau anak sudah makan, itu lebih cari susu yang lebih banyak mengandung serat. Kalau misalnya si anak masih mengkonsumsi susu formula, kemudian makan lebih banyak mengandung buah dan serat. Walau sekarang beberapa dokter mengatakan bahwa sayuran tidak terlalu penting, yang penting itu protein. Tapi kan protein itu kan masuk ke badan, kemudian ke otak. Nah, sedangkan untuk di lambung sendiri atau diproduksi oleh usus sendiri itu harus berupa buah dan sayuran untuk mempelancar BAB. Jadi agar tidak terjadi sembelit kepada anak, itu ya. Nah, kemudian pilih-pilih juga beberapa sayuran yang mengandung atau buah. Jadi tidak semua sayuran atau buah itu bakalan membuat BAB jadi lancar ya. Ada beberapa. Nah, sekarang juga itu ada banyak susu formula ya. Jadi ada bebelak, ada bebelak yang itu yang tinggi akan serat. Jadi ada beberapa moms yang anaknya cocok mengkonsumsi bebelak itu. Kemudian ada batita. Jadi batita itu tinggi akan serat juga ya, yang warna hijau. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi selain jangan kira bahwa susu yang bagus itu bakalan cocok di anak kita. Tidak semua susu yang cocok, yang bagus, yang mahal cocok di anak kita. Ada beberapa yang susu yang biasa aja tapi cocok, bahkan tidak terjadi apa-apa, bahkan anaknya lebih sehat, lebih gemuk, itu bahkan menggunakan susu yang murah saja ya. Jadi setiap pemberian susu anak harus diperhatikan. Ketika memberi anak ternyata terjadi diare. Nah, ini yang parah kalau sudah diare 2-3 hari atau terjadi setelah minum susu langsung diare, itu segera dikoreksi. Apa anak ini pemberian susunya sudah sesuai takaran atau airnya, atau mungkin dia terjadi alergi laktosa. Nah, kebanyakan itu ya. Bahkan orang dewasa pun ada yang alergi atau intoleransi laktosa ya, seperti saya contohnya. Nah, itu ya Mams, perhatikan benar-benar proses pemberian susu. Oke, tadi sedikit informasi tentang susu, penyebab anak itu tidak cocok dengan penyebab terjadinya masalah kepada anak kita ketika mengkonsumsi susu ya. Untuknya atau video-video sebelumnya banyak mereview susu formula. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.